Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Edi Siswanto dan Bapak Dr. Munadha, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik, dan rekan-rekan sekalian yang insya Allah berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tasya Ayumi Adilia, Gina Salsabila, Suri Marwatanisa, Ahmad Anwar, Cica Gopoarta, Fatkana Nafiful Akbar, dan Yulia akan mempresentasikan mengenai topik yang berjudul Hakikat Ilmu Politik. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Cica Gopoarta. Kepada Cica dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu hakikat ilmu politik. Hakikat ilmu politik adalah power atau kekuatan, tetapi tidak semua kekuatan adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik pada hakikatnya ada pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Keputusan politik selalu menyangkut kepentingan publik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Cica Gopoarta atas penyampaian materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yulia. Kepada Yulia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian politik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, hukum adalah sesuatu. Yang kedua yaitu menurut Joyce Mitchell. Pengertian politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum masyarakat seluruhnya. Yang ketiga yaitu menurut Profesor Mariam Budiharjo. Pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melakukan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Yulia atas penyampaian materinya. Kemudian yang selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Anwar. Kepada Saudara Ahmad Anwar dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, objek kajian ilmu politik. Objek kajian ilmu politik ada 5, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan pembagian. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Ahmad Anwar atas penyampaian materinya. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tasya. Kepada Tasya dipersilakan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang objek kajian ilmu politik. 1. Negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. 2. Kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku. 3. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik melibatkan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakat. Ruang lingkup keputusan itu pun dapat terbatas hanya pada penentuan tujuan masyarakat. Namun, dalam upaya menjangkau keputusan untuk mencapai tujuan tersebut, kecuali itu, pengambilan keputusan sebagai aspek utama dari politik juga harus dilihat sebagai suatu proses memilih alternatif yang terbaik. Sehingga seandainya Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas kepada ekspor non-migas, maka keputusan itu pun diambil setelah mempertimbangkan kemungkinan alternatif-alternatif yang lain. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Tasya atas penyampaian materinya. Kemudian yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Gina Salsabila. Kepada Gina dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kebijakan umum publik. Kebijakan umum merupakan kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepada masyarakat.
Pada dasarnya, kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat. Terdapat 4 tujuan dalam kebijakan publik. Yang pertama, input adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia, pengetahuan dan teknologi, informasi, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, tujuan atau goals merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan. Yang ketiga, perangkat atau instrumen, alat-alat digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan. Dan yang terakhir, dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Gina atas penyampaian materinya. Kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Suri Marwatanisa. Kepada Saudari Suri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada pembagian. Pembagian adalah pembagian dan alokasi yang dimaksud di sini ialah pembagian atau penjatahan nilai-nilai atau values pada masyarakat. Dalam politik pembagian atau pengalokasian ini memiliki nilai mengikat. Nilai-nilai dalam ilmu sosial sering diartikan sebagai sesuatu yang dianggap benar dan baik. Sesuatu yang diinginkan oleh seseorang harus memiliki nilai. Oleh karenanya, sesuatu yang bernilai selalu dikejar dan setiap manusia pasti ingin memilikinya. Pembagian atau alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata dan menimbulkan konflik. Dalam ilmu sosial, suatu nilai atau value adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan yang mempunyai harga. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian atau budgetmen, atau suatu asas seperti kejujuran dan kebebasan berpendapat. Nilai juga bisa bersifat konkret atau material seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Suri atas penyampaian materinya. Mungkin cukup itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.